Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita beraktivitas, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan mohon pimpinan Tuhan agar kita mampu memahami apa yang Tuhan berikan pada diri kami saat ini melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan. Biarlah Tuhan membuka mata hati kami sehingga kami mampu tahu dan memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami untuk hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun renungan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat ke-29 yang demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Adapun tema renungan pada saat ini, kesabaran bentuk pengendalian diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara dua kata yaitu kata sabar dan marah itu sama-sama menunjukkan emosi, tetapi memberikan dampak yang sangat berbeda. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif. Jika diikuti akan membuat kita tidak bisa berpikir sehat. Ketika kita mengikuti emosi yang meledak-ledak, kita tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan kata-kata yang melukai sesama, yang sebenarnya tidak ingin kita lukai. Ketika emosi itu kita luapkan, kita kehilangan kontrol dan bersikap tidak santun. Sedangkan sabar adalah satu sikap atau kemampuan untuk mengendalikan diri, menahan emosi, serta bertahan dalam situasi sulit, tentu dengan tidak mengeluh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penulis kitab Amsal dalam Amsal 14 ayat 29 tadi mempertentangkan dua pokok ini, yaitu sabar dan marah. Ini sekaligus menunjukkan dengan tegas tentu suatu keuntungan dan kerugian dari dua sikap tersebut. Dengan hikmatnya, Amsal hendak menyampaikan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap lemah lembut adalah hikmat. Orang baru bisa disebut memahami diri, tugas dan kepentingan, kelemahan sifat manusianya, serta keadaan masyarakat dengan benar. Apalagi ia sabar dan tahu bagaimana harus memaafkan kesalahan orang lain dan juga terhadap diri sendiri. Tahu bagaimana harus menangguhkan kemarahan dan meredamnya, sehingga tidak terpancing sampai kehilangan jiwanya sendiri. Orang yang lemah lembut dan sabar benar-benar patut disebut orang cerdas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun hal yang kedua diingatkan kepada kita di dalam kitab Amsal tadi, yaitu hawa nafsu yang tidak terkendali sama saja dengan mengungkapkan kebodohan sendiri. Siapa yang cepat marah, yang hatinya mudah tersulut oleh hasutan dan terbakar, biasanya menyangka bahwa dengan sifat itu ia telah memegahkan diri dan membuat orang lain terkagum-kagum kepadanya. Padahal sebenarnya dia hanya membesarkan kebodohannya sendiri, seperti orang yang mengangkat tinggi-tinggi sesuatu, sehingga
terlihat oleh semua orang dan menyerahkan dirinya di bawah kebodohan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas Amsal mengatakan bagaimana ketika kita bersikap sabar dan ketika kita bersikap marah. Nah, tentu hal ini kita akan memahami bagaimana melalui Amsal kita diberi sebuah pemahaman yang dalam. Bagaimana kita harus bersikap sabar dan bagaimana ketika kita memahami tentang marah tersebut. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di dalam kitab Amsal ini, kita akan diingatkan kembali. Kesabaran kita yaitu seringkali teruji oleh berbagai peristiwa dan bahkan oleh orang-orang terdekat. Ingat, emosi yang tidak terkendali sering menuntun pada tragedi, sedangkan kesabaran selalu berbuahkan manis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kembali Tuhan bersyukur karena Tuhan telah membuka mata hati kami untuk kami bisa melihat bagaimana kami harus bersikap sabar dan bagaimana kami harus bersikap marah. Oleh karena Tuhan, melalui kitab Amsal ini kami diingatkan untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan memiliki hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Namun kami percaya bahwa ini tidak mudah untuk kami lakukan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kami di dalam kami melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan untuk pagi hari ini kehidupan kami hanya di dalam naungan kasih Kristus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.